Baiklah, perkenalkan nama saya Olos Stephen Panggabean, NPM saya 23351088, saya dari kelas 4E. Nah, pada video kali ini saya akan membuat penjelasan fitur-fitur dan tutorial Vue.js dasar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu Vue.js. Nah, Vue.js itu adalah framework JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI yang dinamis dan aplikasi web satu halaman. Nah, framework ini memberikan kemudahan dalam pengembangan dengan mengutamakan simplicity atau kesederhanaan, reactivity atau reaktivitas, dan composability. Vue sangat terkenal dengan pendekatan deklaratif dalam pengembangan UI, sehingga developer tidak perlu mengelola DOM secara manual lagi. Nah, sebelum masuk ke item-item atau fitur-fitur dari Vue.js, kita terlebih dahulu menginstal Vue.js, Node.js. Kemudian kita masuk tugas yang pertama yaitu instalasi Node.js. Nah, di sini saya sudah install Node.js, tinggal kita install saja. Kemudian kita klik next. Nah, pada sini kita centang. Kemudian di sini kita disuruh untuk menyimpan di mana. Di sini saya akan simpan di Windows disk C. Kemudian next. Di sini kita next saja langsung. Nah, setelah di sini kita install. Nah, jika tampilannya seperti berikut, maka proses install sedang berlangsung. Kita tinggal menunggu saja sampai proses installnya selesai. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka proses instalasi Node.js sudah selesai. Tapi untuk membuktikannya kita menggunakan masuk ke CMD saja. Nah, pada CMD kita ketikkan Node.js untuk membuktikan bahwa sudah berhasil diinstal. Nah, di sini kita lihat versi yang diinstal adalah versi 22.14.0. Kemudian kita ketik npm.v 10.9.2. Kemudian kita ingin membuat sebuah folder seperti di tugas yang nomor 2, yaitu membuat Vue project dengan file. Membuat foldernya kita menggunakan new terminal, yaitu di sini saya menggunakan command prompt. Kita bisa juga menggunakan PowerShell, tapi di sini saya menggunakan command prompt saja. Kita klik CD untuk kembali ke folder sebelumnya. Nah, setelah kita mentok di folder C, kita ketikkan cd. Sebelumnya kita buat dulu folder yang akan kita gunakan. Di sini kita buat di Windows C saja. Kita buat folder baru, yaitu saya akan buat dengan nama pbk. Kemudian di unit terminal kita buat cd pbk atau yang telah kita buat tadi. Nah, setelah cd pbk, kemudian selanjutnya kita menggunakan perintah npm init feed. Ini untuk membuat sebuah folder baru di dalam, membuat file baru di dalam atau project di dalam folder yang telah kita pakai. Nah, maka prosesnya akan install. Setelah tampil seperti ini, kita buat nama projectnya. Saya akan buat nama projectnya yaitu tugas 4. Kita ketik enter. Kemudian di sini package name-nya kita gunakan feed spasi Vue. Nah, pada bagian frameworknya kita gunakan Vue karena kita pada pertemuan 4 menggunakan Vue. Kemudian filenya kita menggunakan bahasa JavaScript. Oke. Nah, setelah kita masuk ke dalam begini, kita tinggal kopikan saja yang ditampilkan di 3 ini. Misalnya kita ketik cd tugas 4 atau nama project yang kita buat tadi. Oke, kemudian kita install.
jika tampilannya seperti ini maka dia sedang menginstal. Kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Biasanya prosesnya akan lama karena tergantung jaringan yang kita miliki. Nah, jika tampilan seperti berikut, maka proses installnya sudah selesai. Tinggal kita gunakan atau kita run folder yang telah kita buat tadi menggunakan perintah npm run dev. Oke. Nah, ini lokal ini adalah bentuk tampilan yang telah kita project yang telah kita buat. Kita ketik. Oke. Nah, maka di sini adalah project atau template bawaan dari yang telah ada, yang bawaan dari Vue.js. Kemudian masuk ke tugas selanjutnya. Kemudian di tugas yang selanjutnya itu adalah membuat variable reaktif, text interpolation, form binding, event listener, attribute binding, dan conditional rendering. Nah, pada tugas-tugas yang itu saya akan jelaskan dulu di PPT saya satu persatu. Kemudian yang pertama itu adalah reaktif. Nah, reaktif adalah cara Vue untuk mendeklarasikan variabel reaktif. Variabel yang dideklarasikan menggunakan ref akan dipantau oleh Vue, sehingga setiap perubahan pada variabel tersebut akan otomatis memperbaharui tampilan atau DOM. Contohnya kodenya yang seperti berikut. Kemudian untuk langsung ke dalam, kita langsung praktekkan saja langsung dalam. Di sini saya menggunakan VS Code. Nah, di sini kita masukkan dulu folder yang telah kita buat tadi. Yang saya buat tadi adalah folder PBK, kita masukkan saja. Nah, di sini adalah template bawaan dari yang telah kita masukkan tadi, yang telah kita buat. Jika tampilan seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat tugas yang pertama, yaitu membuat project menggunakan file. Kemudian di sini ada, kita klik yang komponen. Nah, ini tuh adalah bawakannya, template bawaannya. Kita hapus saja karena kita akan membuat yang baru, tapi namanya saya tetap menggunakan hello world. Kemudian di sini kita disuruh membuat sebuah variabel reaktif yang akan, jika kita masukkan variabel tersebut, maka dia akan menampilkan hasilnya. Atau jika kita ubah hasilnya itu bisa berubah-ubah. Kemudian di sini kita buat saja. Yang pertama itu kita ketik script setup. Oke. Di dalam ini kita masukkan, nah di sini kita ketik import Vue ref. Nah di sini kita tidak menggunakan watch. Ini adalah tadi saya tap saja tadi. Oke. Setelah itu kita di sini jika kita run sebentar, maka di sini tadi kan sudah kita run tadi. Nah, di sini tampilannya seperti ini doang. Ini adalah setelah kita membuat variabel reaktif, maka kita ketikkan misalnya kita buat sebuah text interpolation untuk membuktikan hasilnya bahwa sebuah variabel reaktif itu sudah berhasil dibuat. Const message misalnya kita tulis hello world. Kemudian pada bagian template kita ketik template. Template. Pada bagian template kita gunakan misalnya
H1 tab, yaitu kita gunakan text interpolation message. Pada message tadi kita kan menggunakan, dalam message itu ada variabel hello world. Nah, di sini kita tampilkan menggunakan, kita masukkan variabel message tadi. Nah, jika sudah berikut, kita akan lihat lagi di localhost-nya apakah sudah masuk. Nah, maka jika sudah tampil seperti ini, maka variabelnya telah masuk, atau hello world itu adalah sebuah variabel reaktif. Dan text interpolation itu untuk membuktikan bahwa variabel reaktif itu sudah berhasil dibuat. Kemudian yang selanjutnya yaitu text interpolation. Seperti yang saya buat tadi, text interpolation itu memungkinkan kita untuk menyisipkan nilai variabel JavaScript ke dalam HTML menggunakan sintaks kurawal double. Nah, text interpolation ini memudahkan untuk menampilkan data dinamis pada elemen HTML. Contohnya jika kita buat lagi, misalnya kita buat contoh baru lagi, misalnya kita tambah saja. Tadi kita ini kan untuk menjelaskan pada bagian, kita ketik di sini misalnya pada bagian reaktif. Kemudian kita buatlah di sini yang baru lagi, yaitu misalnya const greeting. Kita buat yang baru. Nah, jika tadi kita menggunakan hello world, kita ganti namanya itu, misalnya di sini kita gunakan hello world, kita ganti namanya halo. Nah, pada bagian ini kita buat dia misalnya nama saya Olo. Nama saya. Nah, kita buat lagi const name misalnya Olo. Oke. Nah, kemudian pada template kita gunakan misalnya H1 lagi, H1 aja supaya dia gede tulisannya. Kemudian kita masukkan di sini, kita kan variabelnya itu adalah greeting name. Maka kita ketikkan saja langsung, kita tanpa mengetikkan namanya langsung, kita ketik aja greeting, kemudian spasi tabnya name. Nah, di sini dia ada dua variabel tapi dia akan bergabung. Itulah namanya text interpolation. Kita lihat. Nah, halo, nama saya Olo Stephen Panggabean. Pada ini tadi adalah pada bagian reaktif, yang pada penjelasan saya pada bagian reaktif. Di situ saya tadi menggunakan text interpolation juga. Saya ubah menjadi jadi halo. Nah, di sini nama saya Olo Stephen Panggabean. Oke, sekian dari text interpolation. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, itu ada form binding. Nah, form binding ini menggunakan direktif vModel di Vue.js untuk mengikat data ke elemen form seperti input, text area, dan lain-lain. Nah, fitur ini memungkinkan kita untuk melakukan two-way data binding, yang berarti setiap perubahan pada input akan memperbarui variabel di Vue dan sebaliknya. Nah, contohnya itu seperti berikut. Nah, di sini ada, kita inputkan value-nya, kita bisa ketik di sini value-nya. Nah, di sini tuh ada template-nya, itu input vModel. Di sini vModel mengikat input value dengan elemen input. Setiap kali pengguna mengetikkan sesuatu di input, nilai input value akan memperbaharui secara otomatis. Kemudian hasil input langsung ditampilkan di bawah input sebagai utype input value, sehingga pengguna bisa melihat hasil yang mereka masukkan tanpa harus menekan tombol atau melakukan refresh lagi. Jadi setiap kita mengetikkan, maka dia langsung tampil sendiri di web yang telah kita buat. Langsung saja kita buat contohnya, itu seperti
Kita buat contohnya, yaitu kita perhatikan langsung. Jika ini tadi itu bagian reaktif, ini bagian text interpolation, kita buat lagi. Kita ketikkan const input value. Const input value. Nah, const input value ref. Kemudian pada bagian template-nya kita masukkan misalnya yaitu input vModel. Di sini kita menggunakan vModel input value. Seperti yang ini tadi, kita masukkan saja input value. Kita ketik placeholder. Oke. Nah, di bagian placeholder ini kita mungkin masukkan hasil saja. Kemudian setelah itu kita tutup. Nah, pada bagian hasil kita ketikkan input value ini, masukkan pada bagian hasil, yaitu in text interpolation-nya. Kemudian kita gunakan form binding, dan ini menggunakan text interpolation. Coba kita lihat saja hasilnya langsung. Nah, di sini jika kita ketik oke. Baiklah, jika sudah berikut, kita lihat hasilnya langsung di browser, apakah sudah terganti atau belum. Nah, jika kita lihat di sini pada formnya, kita ketikkan misalnya, nah, nama saya Olo. Nah, jika bisa kita lihat di sini ada hasilnya nama saya Olo. Nah, ini misalnya adalah form binding, maka dia akan menampilkan langsung hasil yang telah kita ketikkan. Itulah dia form binding. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya, itu ada yang selanjutnya itu ada event listener. Nah, event listener itu memungkinkan kita untuk menangani aksi yang dilakukan pengguna seperti klik, ketikan, submit, dan lain-lain. Vue mempermudah hal ini dengan menyediakan sintak VON atau juga menggunakan shorthand add untuk menghubungkan event dengan fungsi JavaScript. Nah, item ini sangat penting untuk aplikasi interaktif yang bergantung pada input pengguna seperti tombol, form, dan interaksi UI lainnya. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh event listener, yaitu VON klik increment menghubungkan event klik dengan fungsi increment. Setiap kali tombol diklik, nilai icon akan bertambah 1 dan UI akan diperbarui secara otomatis untuk menampilkan nilai terbaru. Nah, fungsi increment berfungsi untuk memodifikasi nilai dari variabel reaktif count yang secara otomatis diperbarui pada tampilannya. Kemudian langsung saja kita praktikkan di VS Code-nya. Oke, kita langsung saja kita tampilkan di VS Code-nya. Kita praktekkan untuk menggunakan event listener ini. Yang pertama, kita harus buat const baru lagi, variabel baru, const ref yang bernilai 0. Oke. Setelah itu kita buat function increment supaya ketika diklik nanti dia akan bertambah.
function di sini namanya increment. Function increment, kemudian kita ketikkan count dot value increment. Oke. Kemudian jika scriptnya seperti berikut, maka selanjutnya kita buat template-nya. Pada bagian template kita tambahkan misalnya yaitu button. Nah, pada bagian button ini kita ketikkan di dalamnya itu ada Vion klik, karena kita menggunakan klik. Setelah itu di dalamnya kita buat increment. Kita panggil increment yang telah kita deklarasikan tadi. Increment. Nah, setelah itu kita misalnya untuk klik, kita buat klik. Oke. Kemudian gini kita buat counternya. Counter count. Oke. Coba kita lihat hasilnya bagaimana di browser. Oke, di sini masih belum bisa. Di sini ada salah. Klik me button P counter count P template. Oke, di sini kita lihat misalnya const have. Oh, di sini ada yang ketinggalan. Const count have function increment. Oke. Kita lihat ini sudah berhasil. Kita lihat untuk membuktikannya. Oke. Ini dia. Misalnya kita klik. Nah, dia akan tambah 1, klik 2, klik 3. Oke, 4, 5. Nah, ini adalah event listener. Maka ketika kita klik dia akan bertambah. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada atribut binding. Nah, pada atribut binding menggunakan direktif vbind untuk mengikat data view ke atribut HTML. Nah, fungsi ini memungkinkan kita untuk mengubah atribut elemen DOM seperti class, style, atau href secara dinamis berdasarkan data yang ada. Kemudian fitur ini sangat berguna ketika kita perlu memperbaharui tampilan elemen berdasarkan data atau kondisi tertentu seperti mengubah warna tombol saat diklik atau memperbaharui URL secara dinamis. Nah, di sini saya akan membuat contohnya itu ketika diklik, maka tombolnya itu akan berubah warna. Kemudian contohnya seperti berikut. Nah, vbind class button class digunakan untuk mengikat nilai dari variabel button class ke atribut class dari elemen tombol. Ketika tombol diklik, nilai dari button class berubah antara normal button dan active button, yang menyebabkannya perubahan gaya tombol sesuai dengan definisi CSS. Nanti di sini kita akan gunakan CSS juga untuk membuat style warna. Kemudian kita langsung masuk saja ke VS Code-nya untuk mempraktekannya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan yaitu const, kita dedikasikan variabel const button class. Button class. Kita ketik
F normal button. Kemudian setelah itu kita buat cons toggle class. Oke. Oh, di sini tadi ada yang terhapus. Kemudian setelah itu pada bagian ini kita masukkan fungsi button class value. Nah, pada value-nya kita masukkan yaitu button class value normal button, active button, dan normal button. Oke. Pada bagian scriptnya sudah selesai, kemudian kita buat di bagian template, yaitu button yang isinya vbind. Di sini kita menggunakan vbind class. Di sini menggunakan add click. Toggle button class. Kemudian kita buat sini click me atau klik aja lah, klik. Oke, setelah itu jika tempatnya sudah, maka kita buat stylenya. Maka ketika dia diklik pada normal button, dia akan warna abu-abu, dan ketika dia klik aktif, dia akan warna hijau. Style. Oke, pada bagian style itu kita masukkan misalnya pada normal button kita masukkan warnanya background colornya, yaitu misalnya kita kasih gray, abu-abu. Kemudian setelah kita buat warnanya menjadi, di sini kita gunakan background color blue, color white. Oke. Kemudian jika kita tampilkan hasilnya, maka seperti ini. Nah, kemudian pada ini jika kita klik, dia akan berubah warna. Ini ada abu-abu. Kemudian jika kita klik, dia akan berubah warna menjadi biru. Nah, kita klik lagi menjadi abu-abu, klik lagi menjadi biru. Nah, itu adalah hasil dari atribut binding. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada conditional rendering. Nah, pada conditional rendering
memungkinkan kita untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen DOM berdasarkan kondisi tertentu dengan direktif v-if. View memungkinkan kita untuk secara dinamis memanipulasi tampilan UI berdasarkan nilai variabel atau kondisi aplikasi. View juga menyediakan if, v-else untuk menangani kondisi alternatif, dan v-show untuk kondisi yang hanya perlu menyembunyikan elemen namun tetap ada di DOM. Nah, contohnya itu misalnya seperti berikut. Di sini ada v is visible digunakan untuk memeriksa apakah nilai is visible to. Kemudian jika true, maka elemen pertama akan ditampilkan, dan jika false, elemen kedua yang menggunakan v-else akan muncul. Langsung saja kita perhatikan dalam VS Code. Oke, kemudian kita deklarasikan dulu. Kemudian kita deklarasikan const is visible. Kemudian ref. Di sini kita ganti dengan true. Nah, jika sudah true, kita pada bagian template kita gunakan button add click. Oke. Jika ini tadi adalah atribut binding, kita pakai button add click. Is visible sama dengan langsung saja is visible toggle. Ini kita ganti menjadi misalnya klik. Kemudian button kemudian kita menggunakan conditional rendering, yaitu v-if. Jika if visible menggunakan if, dia akan menampilkan nama saya Olo Steven. Kemudian kita buat kondisi kedua, yaitu di kondisi kedua kita gunakan v-else. Kita ganti yaitu nama saya. Jika nama saya Olsman Panggabean, kemudian jika diklik lagi dia akan ganti npm 2 3 3 5 10 8 28. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini menampilkan nama saya Olsman Panggabean. Kemudian jika kita klik, nah di sini ada namanya, dia akan berganti sesuai dengan kondisional. Karena tadi pada codingannya saya menggunakan if nama saya mantap.